Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Syafitri. Saya akan menjelaskan mengenai tentang materi Mahabharata, Ramayana, serta Panji. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai tentang Mahabharata. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Mahabharata. Mahabharata Sanskerta adalah sebuah karya sastra yang kuno yang konon ditulis oleh Begawan, Biasa atau Vyasa dari India. Nah, buku ini terdiri 18 kitab, karenanya dinamakan Astadesa Parwa. Asta ada 8, Dasa ada 10, dan Parwa adalah kitab. Namun, hadir pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya adalah himpunan dari banyak suatu kisah yang semula terpencar-pencar yang dikumpulkan semenjak masa 100 tahun keempat sebelum Masehi. Nah, secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik dari Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka Sang Saratus Karawa mengenai sengketa hak pemerintah tanah negara Astina. Puncaknya adalah perang Bratayuda di daerah Kurusentara dan pertempuran berlaku selama 18 hari. Nah, selain dari hadir pokok kisah pahlawan wiracarita, Mahabharata juga mengandung nilai-nilai Hindu, mitologi, dan berbagai ajaran lainnya. Oleh karena itu, kisah Mahabharata dianggap sebagai suci atau teristimewa oleh pemeluk agama Hindu. Kisah ini yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam berbagai bahasa, terutama mengikuti perkembangan. Nah, peradaban Hindu pada masa lampau di Asia termasuk di Asia Tenggara. Di Indonesia, salinan berbagai anggota dari Mahabharata seperti Adiparwa, Wirataparwa, Brisma Parwa, dan mungkin juga beberapa parwa lainnya dikenal telah digubah dalam bentuk prosa bahasa Kawi atau bahasa kuno. Nah, semenjak kesudahan masa waktu 100 tahun ke-10 Masehi, yakni pada masa pemerintah Raja Dharmawangsa Teguh 991 sampai 1600 Masehi. Nah, dari Kadiri, karena sifatnya itu, bentuk prosa ini dikenal juga sebagai sastra Parwa. Nah, yang lebih populer dalam masa-masa kemudian adalah pengubahan kisah itu dalam bentuk kakawin, yakni puisi kuno dengan mentrum India bicara Jawa kuno. Malu satu yang terkenal ialah kakawin Arjuna Wiwaha, atau di dalam kurung Arjuna Wiwaha perkawinan Arjuna. Gubahan Pukau Kanwa, karya yang diduga ditulis selang 1028 sampai 1035 Masehi ini, yaitu Zeut Mulder 1984, dipersembahkan untuk Raja Airlangga dari Kerajaan Medang Kemulan, menantu Raja Dharmawangsa. Nah, karya sastra lain yang juga terkenal adalah Kakawin Bratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan belakangan diselesaikan oleh Empu Panuluh atau Panuluh. Nah, Kakawin ini dipersembahkan untuk Prabu Wancabaya, ditulis pada sekitar kesudahan masa pemerintah Raja Daha atau Kediri tersebut. Nah, di luar itu, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa pada masa Jayabaya dan diperkira pula mengubah Gatot Kacaraya pada masa Raja Kertajaya dari Kediri. Nah, beberapa kakawin lain turunan Mahabharata yang juga penting untuk dinamakan di selangnya adalah Krasnayana atau Karyampu Triguna. Nah, dan
dan Bohomantaka, pengarang yang dikenal keduanya dari zaman kerajaan Kediri, dan Pertahajana Empu Tanakung di kesudahan zaman Majapahit. Nah, selain naskah-naskah kuno yang tertulis dalam lembaran-lembar daun lontar tersebut juga disimpan sebagai di Bali. Di samping itu, Mahakarya Sastra juga mengembangkan dan memberikan inspirasi untuk berbagai bentuk kebiasaan dan penungkapan, terutama di Jawa dan di Bali. Nah, mulai dari seni patung, seni ukir atau relief pada candi-candi, seni tari, seni lukis, hingga pertunjukan seperti wayang kulit dan wayang orang. Nah, di dalam masa yang semakin belakangan, kitab Bratayuda telah disalin pula oleh penjaga keraton Surakarta dan Yusadipura di dalam bahasa modern pada sekitar masa 100 tahun ke-18. Nah, di dalam dunia sastra populer Indonesia, kisah Mahabharata juga disajikan melalui bentuk komik yang membuat kisah ini dikenal di kalangan awam. Malu satu yang terkenal adalah karya dari R.A. Kosasih. Nah, versi Mahabharata di India ditemukan dua versi utama Mahabharata dalam bahasa Sanskerta yang perkiraan berlebihan satu sama lain. Kedua versi dinamakan dengan istilah versi utara dan versi selatan. Kebanyakan versi utara semakin tidak jauh dari versi tertua. Nah, Mahabharata adalah kisah sekilas balik yang dituturkan oleh Resi Wasampayana untuk Maharaja Janamejaya yang gagal menyelenggarakan ucapan korban ular. Sesuai dengan permohonan Janamejaya, kisah tersebut adalah kisah Raja-Raja Akbar yang hadir di garis keturunan Maharaja Jajati, Brata dan Kuru yang tak lain adalah kakek moyang Maharaja Janamejaya. Nah, kemudian Kuru menurunkan raja-raja Hastinapura yang menjadi tokoh utama Mahabharata. Mereka adalah Santanu, Citragada, Wicitrawirja, Dretarasta, Pandu, Yudhistira, Pariketis, dan Janamejaya. Nah, para raja India kuno Mahabharata banyak memunculkan nama-nama raja Akbar pada zaman India kuno seperti Mahabharata, Kuru, Pariketis atau Parikesita, dan Janamejaya. Nah, Mahabharata adalah kisah Akbar keturunan Mahabharata, dan Brata adalah Malu satu raja yang menurunkan tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Kisah Sang Brata diawali dengan pertemuan Raja Duswanta, Sukantala, Raja Duswanta adalah seorang raja Akbar dari Chandrawangsa. Keturunan Jayati menikah Sukantala dari pertapan Bangwan dan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Brata dari legendaris. Sang Brata lalu menaklukkan daratan India kuno. Setelah ditaklukkan, wilayah kekuasaan dinamakan Bratawarsa yang berfaedah wilayah kekuasaan Maharaja Brata. Nah, konon meliputi Asia Selatan. Nah, Sang Brata menurunkan Sang Hasti yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hasti menurunkan para raja Hastinapura. Dari keluarga tersebut lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan menyucikan sebuah kawasan lapangan yang dinamakan Kurusetra yang di dalam kurung adalah terletak di negara anggota Haryana di India Utara. Nah, Sang Kuru menurunkan dinasti Kuru atau Wangsa Kaurawa. Dalam dinasti tersebut lahirlah
Pratipa yang menjadi ayah Prabu Santanu, leluhur Pandawa dan Korawa. Nah, kerabat Wangsa Kauwara dinasti Kuru adalah Wangsa Yadawa karena kedua wangsa tersebut berasal dari leluhur yang sama, yakni Maharaja Jajati, seorang kesatria dari Wangsa Chandra atau dinasti Soma, keturunan Sang Purwara. Dalam silsilah Wangsa Yadawa lahirlah Prabu Basudewa, raja di kerajaan Surasena, yang kemudian berputra Sang Kresna yang mendirikan kerajaan Draka. Sang Kresna dari Wangsa Wadawa bersaudara sepupu dengan Pandawa dan Korawa dari Wangsa Kauwara. Prabu Santanu dan keturunannya Prabu Santanu dan Dewi Satyawati, leluhur para Pandawa dan Korawa. Prabu Santanu adalah seorang raja masyhur dari garis keturunan Sang Kuru, berasal dari Hastinapura. Dia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk supaya turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkan karena Sang Prabu melanggar akad pernikahan. Hubungan Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuah anak yang diberi nama Dewa Brata atau Bisma. Nah, setelah dilepaskan Dewi Gangga, kesudahannya Prabu Santanu menjadi duda. Beberapa tahun kemudian, Prabu Santanu melanjutkan kehidupannya di berumah tangga dengan menikah dengan Dewi Satyawati, putri Nalayan. Dari hubungannya, Sang Prabu berputra Sang Citraganda. Citraganda wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian dia dialihkan oleh saudara kandung yang lebih muda, yaitu Wicitrawira. Wicitrawira juga wafat di usia muda dan belum sempat benar keturunannya. Atas bantuan Resi Biasa, kedua istri Wicitrawirja yaitu Ambika dan Ambalika melahirkan masing-masing seorang putra yang bernama Pandu dari Ambalika dan Dretarasta dari Ambika. Nah, Dretarasta terlahir buta karena tahta Hastinapura diserahkan untuk Pandu, saudara kandung yang lebih mudanya. Pandu menikahi Kunti, kemudian Pandu menikah untuk kedua kalinya dengan Mantrim. Namun nampak kekeliruan Pandu pada masa memanah ekor kijang yang sedang kasmaran, karena kijang tersebut mengeluarkan supata atau kutukan bahwa Pandu tidak akan merasakan lagi hubungan suami istri, dan bila dilakukannya, karenanya Pandu akan merasakan ajal. Kijang tersebut kemudian mati dan berubah menjadi wujud asli, yaitu seorang pendeta. Nah, kemudian karena merasakan perihal benar buruk seperti itu, Pandu lalu mengajak kedua istrinya untuk bermohon untuk Yang Maha Kuasa supaya mampu memberikan anak. Lalu Batara Guru mengirimkan Batara Drama untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahir anak yang bernama Yudhistira. Kemudian Batara Guru mengurus Batara Indra untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Arjuna. Lalu Batara Bayu dikirim juga untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Bima. Dan yang terakhir, Batara Baswin dikirim untuk membuahi Dewi Mandrin dan lahirlah Nakula dan Sadewa. Nah, baik, setelah ini saya akan menjelaskan materi mengenai Ramayana. Nah, saya akan menjelaskan Ramayana. Ramayana bahasa Sanskerta yaitu Ramayana yang berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama, adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India yang diubah oleh Walmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sinta. Cerita epos lainnya adalah Mahabharata. Nah, Ramayana terdapat pula dalam Khazanah Sastra Jawa dalam bentuk Kakawin Ramayana.
Dan gubahan-gubahannya belum bahasa Jawa baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dalam bahasa Melayu didapati pula hikayat seri Rama yang isinya berbeda dengan kakawin Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sendera tari. Nah, di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut. Yang pertama ada Balakanda, yang kedua ada Ayodhya Kanda, yang ketiga ada Aranya Kanda, yang keempat ada Kisnida Kanda, yang kelima ada Sundara Kanda, yang keenam ada Yuda Kanda, yang ketujuh yang terakhir ada Uttara Kanda. Nah, banyak yang terdapat berpendapat bahwa kanda pertama dan ketujuh merupakan sisipan baru. Nah, dalam bahasa Jawa kuno, Uttara Kanda didapati pula. Pengaruh dalam budaya Sunting, beberapa babak maupun adegan dalam Ramayana dituangkan ke dalam bentuk lukisan maupun pahatan dalam arsitektur bernuansa Hindu. Wiracarita Ramayana juga diangkat ke dalam budaya perwayangan di Nusantara, seperti misalnya di Jawa dan di Bali. Selain itu di beberapa negara seperti misalnya Thailand, terus Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina, dan lain-lainnya. Wiracarita Ramayana diangkat sebagai pertunjukan kesenian. Nah, Prabu Dasaranta dari Ayodhya Sunting Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kota Ayodhya. Sebelum diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosaya, Kekasi, dan Sumitra. Nah, dari Dewi Kosalya lahirlah Rama. Nah, dari Dewi Kekayi lahirlah Brata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Nah, pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Rama untuk melindungi pertatapan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Laksmana. Selama perjalanannya, Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Nah, mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu ucapan para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Nah, di sini ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasaranta yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Brata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Nah, Brata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, tetapi Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya Brata memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Hidup di hutan Sunting. Dalam masa pengasingan di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Kemudian Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana. Hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya. Ramayana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana, kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta, istri sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong, namun ia
tidak berhasil dalam sehingga ia gugur. Ramayana mengetahui istri diculik, mencari Rawana ke kerajaan Alengka. Nah, atas pertunjukan Jatayu dalam perjalanan, ia bertemu sang Sukrira Raja Kisninha. Nah, atas bantuan Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakeknya, Subali. Untuk membalas jasa, Sugari bersekutu dengan Rama untuk mengempur Alengka. Dengan dibantu dengan Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Nah, Rama menggempur Rawana, sunting Rawana yang tahu kerajaan diserbu, mengutus para sekutunya termasuk putra Indrajit untuk menempur Rama. Nasihat Wibisana adiknya diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan, tetapi tidak lama ia gugur di tengah Laksmana. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu, Rawana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. Dengan senjata panah Brahmastra yang sakti, Rawana gugur sebagai kesatria. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Panji. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai cerita Panji. Nah, cerita Panji atau lingkup cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utama, yaitu Raden Panji Inu Kertapati atau disebut Kudawaningpati atau Asmara Bangun, seorang pangeran dari kerajaan Jengla, dan Dewi Sekertaji atau Galuh Cendakirana, seorang putri dari kerajaan Kediri. Kedua bangsawan tersebut saling mencintai dan cerita-cerita seringkali berakhir dengan persatuan cinta tersebut. Karena cerita-cerita tersebut saling berdiri sendiri dengan banyaknya variasi atau kembangannya, tidak disatukan dalam suatu cerita induk, namun selalu berkisar pada dua tokoh utama tersebut. Dapat dikatakan bahwa cerita-cerita Panji merupakan suatu lingkup sastra. Di sini ada tema klasik cerita ini terutama terkait dengan pertualangan dua tokoh utama tersebut, meskipun juga ada yang mengenai perjuangan hidup tokoh lainnya. Asal muasal cerita Panji tidak diketahui, tetapi jelas memiliki latar belakang era kerajaan Kendiri ketika para penjaga mulai merangkai kerajaan sastra dengan cerita yang tidak lagi India sentris, melainkan bernafaskan kehidupan lokal Jawa. Nah, cerita-cerita Panji mencapai kepopuleran di era Majapahit dan mendapatkan posisi didatik yang tinggi, sehingga sejumlah candi peninggalan kerajaan ini berhiaskan relief yang mengabdi tidak hanya epik cerita dari India seperti Ramayana dan Mahabharata, namun juga kisah dari lingkup cerita Panji maupun sezaman. Pada Majapahit akhirnya dan setelahnya, cerita-cerita karya sastra dalam bentuk puisi maupun prosa sebagai keraton dan dituturkan secara lisan di kalangan umum, sehingga beberapa di antaranya menjadi cerita rakyat populer seperti Keong Mas, Ande-Ande Lumut, Cindelaras, Etnit, dan Gelok Kencana. Nah, berbagai cerita ini lalu menyebar sampai sejumlah kerajaan di Nusantara seperti Indonesia dan Malaysia. Bahkan kemudian sampai ke Siam atau disebut dengan Thailand, Khmer atau disebut dengan Kamboja, Burma atau disebut dengan Myanmar, dan mungkin pula sampai ke Filipina. Nah, di kawasan Indochina, cerita Panji diadaptasikan sesuai dengan situasi setempat. Tokoh Raden Inu Kertapati diadaptasi dalam karya sastra dan drama. Tari dengan nama yang bervariasi seperti Inau, atau Siam, Ivan atau Enau, Khmer atau Enau,
Burma atau sementara. Dewi Sekertaji dikenal sebagai Busaba atau Besaba. Nah, sejak tahun 2017 sebagai naskah manuskripsi, cerita Panji telah dimasukkan oleh UNESCO ke dalam barisan ingatan dunia setelah setahun sebelumnya diajukan oleh berbagai perpustakaan dari Kamboja, Indonesia, Malaysia, dan Britania Raya. Nah, penamaan cerita Panji didasarkan pada beberapa tokohnya, termasuk tokoh utama yang memakai gelar Panji. Ini adalah gelar kebangsaan di Jawa yang sudah dikenal sejak masa Kendiri. Setelah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh kesatria laki-laki, yaitu seorang raja, putra, mahakota, dan pejabat tinggi, kerajaan, kepala daerah, dan pemimpin pasukan. Istilah Panji atau Apanji atau Mapanji ini terus digunakan secara umum hingga masa Singhasari dan Majapahit. Nah, gelar Raden Panji masih digunakan sampai sekarang di kalangan bangsawan Jawa Timur. Tokoh-tokoh utama dalam dasar sunting di sini ada beberapa. Yang pertama di sini ada Raden Panji Inu. Terus selanjutnya Kertapati atau Panji. Yang kedua Wenengpati atau Ande Lumut. Nah, Sekertaji. Kemudian Panji Semirang. Terus Dewi Sekertaji dalam penyambaran sebagai laki-laki. Ragil Kuning atau Dewi Onengan. Dewi Kili Suci, Prabu Gunung Sari, Klana Sawenda, Klana Tanjung, serta tokoh-tokoh. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pendukung Sunting Panji Sino. Di sini ada tokoh-tokoh pendukung Sunting. Yang pertama ada Panji Sinom Pradapa, yang kedua Panji Brajanata, yang ketiga ada Panji Kartala, yang keempat ada Panji Kandaga, yang kelima ada Panji Kalangan. Nah, lakon Panji syuting cerita-cerita dalam lingkup Panji banyak digunakan dalam beberapa pertunjukan tradisional di Jawa. Cerita Panji digunakan dalam pertunjukan wayang gedok atau wayang orang dan ketoprak. Di Bali dikenal sebagai Sana sebagai Malat. Pertunjukan Marja atau Arja juga memakai lakon ini. Nah, kisah ini juga menjadi sebagai tradisi dari suku Banjar yang di Kalimantan Selatan, meskipun kini mulai kurang dikenal oleh masyarakat. Di Thailand terdapat seni pertunjukan klasik yang disebut Inau, bahasa Thailand yang berasal dari Inu atau Ino. Nah, begitu pula Kamboja yang mengenal lakon ini sebagai Enao. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.